Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rami semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang disukai oleh kuntilanak. Padahal pemuda ini adalah seorang yang amat penakut dengan hantu. Nah, seperti apakah kisahnya? Sebelum kita masuk pada kisah selengkapnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, perusahaan tempat Heru bekerja masih sibuk dengan pekerjaannya. Sepertinya, pihak manajemen salah memperhitungkan jumlah pekerjaan dengan libur panjang hari raya. Karena tahun lalu, seminggu sebelum hari raya, semua karyawan sudah libur semua. Heru yang rindu berat dengan orang tuanya di kampung, sudah tidak konsentrasi lagi dengan pekerjaannya. Ia bekerja cepat, begitu juga dengan teman-temannya sesama karyawan. Kalau pekerjaan ini tidak selesai, berarti mereka akan terlambat mudik. Akhirnya, pekerjaan di tempat Heru bekerja sudah selesai. Tapi, hari raya tinggal 2 hari lagi. Nah, untuk menghemat waktu, Heru dan teman-temannya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan mudik. Jadi, mereka pulang mudik dari kantor supaya tidak bolak-balik. Sebagian besar para karyawan mudik dengan sepeda motor, sedangkan Heru mudik menggunakan angkutan umum yaitu bis. Beberapa temannya yang juga satu kampung dengan Heru sudah bersiap. Mereka berangkat dengan menggunakan bis yang sama, dari terminal yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor tempat mereka bekerja. Dengan susah payah, akhirnya Heru dan 3 orang temannya berhasil naik bis setelah berjibaku dengan penumpang lain. Menjelang sore, bis yang mereka tumpangi mulai bergerak meninggalkan terminal yang sangat padat oleh para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan, Heru berpikir bahwa perkiraan ia akan sampai di terminal Ambarawa sekitar tengah malam. Dari terminal, ia masih harus menyambung kendaraan lagi menggunakan angkutan umum kecil yang menuju ke kampung halamannya, yaitu di daerah Bedono, Semarang. Yang sangat mengganggu pikiran Heru adalah saat jalur yang harus ia lewati salah satunya adalah kawasan pemakaman. Ia berdoa mudah-mudahan setelah turun dari angkot masih ada ojek yang mangkal yang bisa mengantarkannya ke rumah. Walaupun setelah turun dari angkot, rumah Heru tidak terlalu jauh. Namun, jalanan itu melewati kawasan pemakaman. Nah, si Heru yang penakut ini berpikir dengan keras. Bagaimana seandainya kalau sudah tidak ada ojek yang mangkal lagi? Namun, karena rasa rindu yang amat sangat dengan orang tuanya yang di kampung, Heru akhirnya nekat untuk berani melintasi kawasan makam itu. Dan benar saja, setelah turun dari angkot, Heru tidak mendapati satu orang pun tukang ojek yang mangkal di pangkalannya. Sambil membawa tas gendong dan jinjingan yang berat, Heru berjalan cepat melintasi jalan yang menuju ke rumahnya.
Situasi di jalanan itu sangat sepi dan tak putus-putusnya Heru berdoa saat melintasi jalanan itu. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Udara terasa dingin menusuk tulang. Heru mempercepat langkahnya saat akan melintasi kawasan pemakaman. Jantungnya berdegup semakin keras karena gerbang pemakaman sudah mulai terlihat. Nah, dalam kondisi yang tidak menentu, tiba-tiba Heru mendengar suara yang memanggil namanya dengan sangat pelan. Bukannya Heru mencari sumber suara itu, malah ia mempercepat langkahnya. Sambil berjalan menunduk, Heru mempercepat langkahnya seperti setengah berlari. Mungkin kalau barang bawaannya tidak berat, ia sudah berlari dari tadi. Namun, berhubung bawaannya itu berat, ia hanya bisa jalan dengan cepat. Jalan cepat sambil menunduk membuat Heru tidak memperhatikan jalan di depannya. Dan tiba-tiba, Heru merasakan ada angin yang sepintas ia rasakan melintasi dirinya. Ditambah lagi, aroma wewangian tercium sangat jelas di jalanan depan makam itu. Heru yang tadinya berjalan cepat, tiba-tiba merasakan langkahnya semakin berat. Namun, ia terus memaksakan. Karena sudah kelelahan, akhirnya Heru berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Heru masih belum berani memandang keadaan sekitarnya, karena ia takut akan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia hanya menatap ke bawah sambil mengatur nafas. Hatinya sedikit lega karena ia sudah berhasil melewati kawasan pemakaman. Nah, saat sedang istirahat itu, Heru merasakan kalau di sudut matanya seperti ada orang yang memperhatikannya. Heru tetap mengarahkannya ke bawah. Namun, keberadaan sosok yang ada di sudut matanya itu sangat mengganggunya. Sehingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mempertegas apa yang ada di sudut matanya itu. Sambil terus berdoa, Heru memaksakan diri menengok dan ia menyaksikan sebuah spanduk putih yang ikatannya terlepas sebelah. Heru merasa lega karena sosok yang tadi hadir di sudut matanya itu hanya sebuah spanduk yang bertuliskan "Selamat menjalankan ibadah puasa". Sambil tersenyum, Heru kembali membenahi ikatan barang yang ia jinjing tadi untuk melanjutkan perjalanannya. Saat Heru sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba di depannya berdiri sosok perempuan yang mengenakan gaun putih dan berambut gimbal. Heru yang kaget bukan kepalang langsung mengambil langkah 1000 sambil berteriak sekencang-kencangnya. Dengan nafas yang tersengal-sengal, keringat dingin mulai mengalir deras di sekujur tubuhnya dan membuat bajunya menjadi basah kuyup. Untunglah, tak jauh dari tempat itu, rumah-rumah penduduk sudah terlihat. Heru tak menghentikan langkahnya agar sesegera mungkin sampai ke rumahnya. Nah, sesampainya di depan rumah, Heru langsung menggedor-gedor pintu rumahnya, membuat kaget seisi rumah. Antara senang dan bercampur heran, ayah Heru segera membantu Heru mengangkat barang-barang bawaannya yang ia tinggalkan di halaman rumah, karena merasa sudah tidak sanggup lagi membawanya. "Walah walah, kamu kenapa, Nang?" tanya ayahnya Heru. "Aku itu, Pak,
Aku ketemu kuntilanak di dekat makam, jawab Heru dengan nafas ngos-ngosan. Oh alah, yuk, 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 yuk. Yang penting kamu udah sampai di rumah, kata ayahnya Heru. Tak lama kemudian, ibunya keluar dari dapur sambil membawakan teh tubruk panas kesukaan Heru. Ini, diminum dulu tehnya biar tenang, ucap sang ibu. Tumben kamu baru pulang. Biasanya seminggu mau lebaran kamu sudah pulang. Lalu Heru bercerita panjang lebar mengenai kenapa ia baru bisa pulang kampung sekarang. Tak lama kemudian, terdengar suara orang membangunkan sahur dari surau di dekat rumahnya. Dan ketika melihat jam, pada saat itu jam menunjukkan pukul 2.30. Heru kelihatan sudah jauh lebih tenang. Apalagi suara sholawat terdengar saut-sautan dari masjid dan surau. Singkat cerita, setelah santap sahur, Heru langsung mandi dan bersiap untuk sholat subuh di rumahnya. Kebetulan, tempat untuk ambil air wudhu berada di dekat pintu belakang rumahnya, yang menggunakan gentong dari tanah liat. Biasanya, orang di kampung menyebutnya padasan. Nah, saat sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba Heru melihat sosok perempuan berambut gimbal yang tadi ia temui di jalan dekat makam. Dan sosok itu muncul di pojokan halaman belakang rumahnya. Heru yang tadi sedang berwudu langsung ngibrit masuk ke rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Akhirnya Heru berwudu di kamar mandi dalam rumah. Selesai sholat subuh, Heru tidak dapat menahan kantuknya. Ia pun langsung tidur di kamarnya yang sudah setahun ia tinggal merantau. Walaupun matanya terpejam dan rasa kantuk menyelimuti dirinya, tapi Heru tidak bisa tidur dengan pulas. Ia bolak-balik di atas ranjangnya, berharap bisa tidur dengan nyenyak, namun masih saja belum bisa tidur. Heru masih terbayang-bayang wajah perempuan berambut gimbal itu. Apalagi perempuan berwajah kotor itu sepertinya terus mengikutinya sampai ke rumah. Setiap ia memejamkan matanya, rasanya perempuan itu berada di sebelah tempat tidurnya. Singkat cerita, saat matahari mulai memancarkan sinarnya dari ufuk timur, barulah Heru bisa tidur dengan lelap. Nah, Sobat Ramis, selama libur panjang di kampung halamannya, Heru merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya sendiri. Biasanya, Heru selama liburan menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan sanak famili dan teman-temannya. Namun, liburan kali ini Heru kurang bersemangat. Badannya seperti orang yang sedang mengalami flu. Lemas, lesu, dan tulang-tulangnya terasa pegal. Padahal, Heru sudah minum obat dan vitamin agar tubuhnya bugar. Namun, obat dan vitamin itu sepertinya tidak memberikan efek apa-apa pada Heru. Singkat cerita, masa liburan Heru sudah berakhir. Dan ia pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali lagi ke perantauan. Ayah dan ibunya turut mengantar Heru sampai ke terminal bis di Ambarawa. Mereka khawatir kalau terjadi apa-apa terhadap Heru. Saat di perjalanan, Heru merasakan tubuhnya kembali sehat. Ia sendiri bingung dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Nah, sampai di tempat kosnya di Bandung, Heru segera mengabarkan kepada ayah dan ibunya bahwa kalau dirinya sudah sehat dan bugar. Hal ini Heru lakukan agar ayah ibunya tidak khawatir terhadap dirinya.
Nah, Sobat Ramis, pada suatu sore, saat Heru baru pulang kerja, ia mencium wangi melati di kamarnya. Seketiba tubuhnya merinding. Namun, tak lama wangi melati itu sirna saat Heru menyalakan kipas angin di kamarnya. Seperti biasanya, Heru langsung mandi dan tak mempedulikan wangi melati yang tadi tercium di kamarnya itu. Dan selesai mandi, Heru membuka jendela kamar kosnya yang menghadap ke taman. Nah, saat Heru membuka jendela, tiba-tiba sosok wanita berambut gimbal yang ia temui di kampung tempo hari sedang berdiri di depan jendelanya. Heru kaget dan ia pun langsung menutup jendela kamarnya itu. Heru yang sangat ketakutan itu langsung duduk di tempat tidurnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Tubuhnya lemas, jangankan berlari, berteriak minta tolong saja ia sudah tidak sanggup. Ia hanya bisa diam terpaku di tempat tidurnya. Ia membayangkan bagaimana seandainya setan perempuan itu masuk ke kamarnya. Lama Heru duduk di tempat tidurnya sampai akhirnya Edi dan Unang datang. Edi dan Unang adalah teman kerja Heru di kantor. Mereka biasa datang ke tempat Heru untuk sekedar ngopi dan berkelakar sampai larut malam. Heru merasa sangat lega dengan kedatangan teman-temannya itu. Melihat wajah Heru yang pucat pasi, Unang bertanya, "Kenapa kamu, Her? Kamu kok kayak orang ketakutan gitu sih?" Lalu Heru pun menceritakan apa yang baru saja ia hadapi. Bahkan Heru bercerita kalau kejadian yang baru saja ia alami itu ada hubungannya saat mudik kemarin. Edi dan Unang terpana mendengarkan cerita Heru. Masa setan dari kampung bisa ikut sampai ke sini sih? Emang dia mau ikut cari kerja di sini? Canda Unang kepada Heru. Beneran, Nang. Yang tadi gua lihat di depan jendela itu mirip banget dengan yang gua temui di kampung kemarin. Ucap Heru meyakinkan teman-temannya. Lah, terus apa maksudnya dia ikut kamu dari Ambarawa ke Bandung? Tanya Edi. Mana gua tahu? Jawab Heru. Terus sekarang mau gimana? Tanya si Unang. Gua mau pindah kos aja ah. Jawab Heru spontan. Yah, nyari kos di sekitar sini mah susah. Lagian, percuma saja pindah kos. Orang hantunya ngikutin kamu terus. Lanjut Unang pada Heru. Mereka semua terdiam, memikirkan jalan keluarnya agar Heru tidak diikuti setan perempuan itu. Akhirnya, Edi menyarankan untuk meminta bantuan orang yang ngerti urusan yang seperti ini. Terus, mau minta tolong sama siapa, Ed? Tanya Heru. Nah, coba kita tanya sama bapak kos aja. Dia kan orang asli sini. Pasti dia tahu. Jawab Edi. Malam itu juga mereka bertiga menemui Pak Tisna, pria setengah baya, pemilik rumah kos yang ditempati Heru. Mereka lalu menceritakan maksud dan tujuan mereka kepada Pak Tisna. Mereka juga menceritakan kronologis kejadian yang dialami oleh Heru. Pak Tisna mendengarkan dengan seksama apa yang dialami oleh Heru. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Tisna mengajak Heru ke rumah seorang kerabatnya yang tinggal di daerah Geger Kalong. Wak Dida namanya. Ia adalah kakak dari ibunya Pak Tisna. Melihat Pak Tisna datang bersama Heru dan teman-temannya,
Wak Dida hanya tersenyum karena Wak Dida sudah tahu apa yang menyebabkan rombongan itu datang ke rumahnya. Walaupun Wak Dida sudah tahu maksud kedatangan tamunya itu, namun Wak Dida cukup tawadu. Ia mendengarkan cerita dari Patisna dan Heru tentang peristiwa yang menimpa diri mereka. Wak Dida hanya manggut-manggut saja mendengarkan penjelasan cerita mereka. Setelah selesai, barulah Wak Dida bicara. Sebenarnya, sosok perempuan berambut gimbal itu adalah jin perempuan yang suka dengan Heru, kata Wak Dida pelan. Sebenarnya, sosok perempuan berambut gimbal itu adalah jin perempuan yang suka dengan kamu, Heru, kata Wak Dida pelan. Kenapa jin itu suka pada Heru? Karena Heru memiliki panca indera yang sensitif. Tapi nggak apa-apa juga kalau kamu tidak suka dengan kondisi ini. Jin itu bisa diusir supaya tidak mengikuti kamu terus, kata Wak Dida kepada Heru. Iya Wak, saya minta tolong supaya hantu perempuan berambut gimbal itu tidak mengikuti saya terus. Saya takut Wak, ucap Heru tegang. Lalu Wak Dida mengajak Heru ke kamar khususnya. Entah apa yang dilakukan Wak Dida terhadap Heru. Pak Tisna, Edi, dan Unang menunggu di ruang tamu. Dan tak lama kemudian, Heru dan Wak Dida keluar dari kamar khususnya yang hanya tertutup dengan hordeng warna hijau. Sejak dari rumah Wak Dida itu, Heru tidak pernah lagi bertemu dengan hantu perempuan berambut gimbal yang selalu mengikutinya. Heru pun merasa lega dan tidak was-was lagi akan kemunculan makhluk halus tersebut. Akan tetapi, masalah tidak selesai sampai di situ saja. Sejak bertemu dengan Wak Dida, hantu perempuan berambut gimbal itu tidak pernah menampakkan diri lagi di hadapannya. Namun, sebagai akibatnya adalah Heru dapat melihat makhluk tak kasat mata di mana saja ia berada. Terutama di tempat-tempat yang baru ia kunjungi. Dan yang anehnya lagi, para setan yang ia jumpai ini dapat berkomunikasi dengannya. Seperti pengalamannya saat berkunjung ke kantor cabang perusahaannya di Surabaya. Heru yang menginap di mes kantor cabang Surabaya itu melihat genderuwo yang menghuni gudang perusahaan tersebut. Genderuwo itu berkata kepada Heru kalau ia sudah ratusan tahun tinggal di wilayah itu, jauh sebelum pabrik ini berdiri. Genderuwo itu juga mengatakan kalau ia adalah penguasa di wilayah sini. Ia tidak segan-segan mengganggu, bahkan mencelakai siapa saja yang berbuat tidak baik di wilayahnya. Tidak seorang pun tahu kalau Heru memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan, Edi dan Unang pun yang merupakan sahabat dekatnya tidak tahu. Ia takut fenomena yang ia hadapi ini akan menyebar ke banyak orang. Heru yang tadinya penakut, akhirnya menjadi biasa saja melihat keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Cuma ada satu masalah yang selalu dihadapi Heru, yaitu setiap habis berjumpa dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu, Heru akan jatuh sakit dan demam. Nah, Sobat Ramis, itulah kisah mistis yang dialami oleh Heru. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.